Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Worship from Home pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama saudara kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan kita, akan memotivasi hidup kita untuk semakin bersemangat di hari ini. Tapi sebelum itu saudara, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau menjagai kami, melindungi kami sepanjang semalam. Dan saat ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami percaya kami hidup dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum itu Tuhan Yesus, mari kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Semua pasti tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah 3 ayat yang pertama di sana mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu apapun yang kita lakukan, yang kita alami dalam kehidupan ini, semuanya ada masanya, ada waktunya, ada musimnya yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup ini adalah kesempatan, maka mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Dalam Lukas 16 ayat 22, Lukas 16 ayat 22, di sana dikatakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada cerita dalam perikop ini tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Kisahnya dikatakan bahwa semasa hidup Lazarus sangat menderita. Dan waktu dia menderita, dalam keadaan menderita, dia kelaparan dan dia hanya mengemis dari setiap makanan-makanan sisa yang jatuh dari meja si orang kaya ini. Kita bisa lihat gambaran orang kaya begitu pelitnya, sehingga dia tidak ada belas kasihan untuk mengasihani sang orang miskin ini, yaitu Lazarus, sehingga makanan sisa pun dia harus berebutan dengan anjing peliharaannya. Nah saudara, dikisahkan saudara yang dikasihi Tuhan, matilah kedua orang ini, yaitu orang miskin dan orang kaya itu, yaitu Lazarus dan orang kaya itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kisah tentang Lazarus. Tapi banyak orang menafsirkan bahwa ketika Lazarus mati dan dia bangkit dalam keadaan dia berada di surga, orang banyak menafsirkan bahwa orang miskin itu pasti masuk surga. Belum tentu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini hanya sebuah perumpamaan dalam konteks tentang bagaimana kehidupan kita yang kita harus tata dengan baik, sehingga kita tidak akan menyesali kemudian hari. Mari kita lihat ke belakang saudara. Kita melihat ke belakang apa yang terjadi, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah kita memuliakan Tuhan, apakah kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, ataukah kita malah sebaliknya. Kita akan menjadi orang yang kaya, yang masa-masa lalunya adalah masa-masa yang tidak memuliakan Tuhan, adalah masa-masa yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dia menyesal di kemudian hari, yaitu berada dalam siksaan. Nah, dalam pasal yang ini saudara, ayat yang ke-23 di sana dikatakan
orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang kaya ini dari kejauhan, dari tempat yang dia merasakan sakitnya, panas, hausnya, kehidupannya pada waktu itu, dia sangat menderita dan dia menyesal pada waktu dia di dunia. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga dia sangat merasakan penderitaan. Dia menyesal, kemudian dia memanggil Abraham, "Bapa, tolong beritahu Lazarus supaya dia datang untuk mencelupkan jarinya ke dalam air dan memberikan kepadaku, karena aku sangat menderita, aku sangat kehausan." Nah, yang kedua, saudara, dia menyuruh Bapak Abraham, dia menawar kepada Abraham, saudara, untuk memberikan kesempatan orang-orang yang dia kasihi, yaitu kelima saudara-saudaranya, untuk ada orang yang datang untuk memberitahu bagaimana mereka harus mengubah hidup mereka supaya mereka tidak berakhir di tempat seperti yang dialami hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup adalah kesempatan. Oleh dan sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari pergunakan kesempatan ini dengan baik. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu bersandar kepada Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami pahami dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kami boleh menjadi terang bagi setiap saudara-saudara kekasih kami. Kami boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jadi terang Kristus bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini Tuhan akan menguatkan kami, meneguhkan kami di masa-masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.